Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan berbagi video tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu: 1. Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. 2. Mampu menganalisis interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. 3. Mampu menjelaskan perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya. 4. Mampu menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Dan yang kelima, mampu menjelaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Materi yang akan kita pelajari pertama kali di sini adalah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Yang kedua, istilah organisme. Organisme adalah segala jenis makhluk hidup. Kalian masih ingat kan? Ada 5 jenis kingdom makhluk hidup, yaitu monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Komponen lingkungan hidup dalam suatu ekosistem dikelompokkan menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen lingkungan yang bersifat hidup. Contohnya, makhluk hidup yang berada pada suatu ekosistem. Kehidupan suatu organisme itu sangat dipengaruhi oleh komponen biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Hubungan atau interaksi antar makhluk hidup ini bisa bermanfaat atau bahkan merugikan makhluk hidup itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Komponen lingkungan hidup berikutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen dalam ekosistem yang menjadi tempat kelangsungan hidup komponen biotik. Contohnya, suhu, cahaya, udara, air, suara, tanah, batu, dan lain-lain. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis hewan yang menghuni suatu ekosistem juga bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Selanjutnya, kita belajar mengenai interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Kita pahami dulu ya istilah-istilah yang berkaitan dengan hal ini. Istilah yang pertama, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Contohnya, ekosistem air tawar, ekosistem sawah, ekosistem air kolam, dan berbagai ekosistem yang ada di alam ini. Istilah yang berikutnya adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor kuda, seorang manusia, sebatang pohon pisang. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi di tempat tertentu.
Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, sedangkan habitat adalah tempat hidup suatu organisme. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Pada gambar di samping ada gambar rantai makanan, yang mana ada tanaman padi sebagai produsen dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan burung elang. Rangkaian organisme tersebut jika telah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer ini biasanya berupa jamur ataupun bakteri. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem yang saling berhubungan. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di samping kanan. Ada berapakah rantai makanan pada gambar tersebut? Silakan kalian tuliskan rantai makanannya pada buku catatan kalian. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Daur biogeokimia terdiri atas siklus air, siklus nitrogen. Interaksi antar komponen ekosistem dapat berupa kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Pada gambar sebelah kanan itu merupakan contoh kompetisi antara dua singa. Kompetisi itu merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Perhatikan tayangan video di samping. Pada video tersebut merupakan contoh predasi antara singa yang memaksa anak kerbau. Predasi merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Sedangkan pada gambar sebelah kanan itu merupakan contoh herbivori. Herbivori adalah interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Interaksi antar makhluk hidup berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis dibagi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contohnya, hubungan antara kutu rambut dengan manusia. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon.